Hai guys, selamat siang ya. Hana Mantumida House seperti biasa kita kembali lagi dengan berita-berita hangat yang sekarang lagi memuncak ya di Piala AFF kali ini, mana semalam kita tahu match di antara Indonesia dengan Vietnam, Malaysia dengan Thailand sampai terjadinya kericuhan. Tapi di sebalik itu ada pemberitaan yang menurutku menambah kesedihan Malaysia untuk Piala kali ini yang dikatakan terpaksa gugur. Ini berbeda ceritanya dengan Indonesia, walaupun kalah tapi tetap lolos. Aduh, terasa sakit di dada ini ya guys. Tapi apa boleh buat, yang nama juga permainan, tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Kalau sudah ya kalah lah, menang alhamdulillah. Apapun itu kita responnya secara positif lah ya, walaupun ada yang berkomentar ini sangat-sangat disayangkan pemain Malaysia saat ini sangat-sangat bagus, tapi kesalahan goalkeepernya menjadikan hancur sehancur-hancurnya tim kali ini. Ini dari Garuda Indonesia, komentar Safi Sali dalam Face Malaysia usai Indonesia kalah tetap lolos, berbeda dengan Malaysia sendiri yang gugur. Saya pun macam berfikir ya, kenapa bisa begitu, tapi ya sudahlah. Let's go to the video. Let's go. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Selalunya bila Malaysia kalah, kita rasa geram, kita rasa marah, kita rasa nak maki. Ini apa cerita nih guys? Semakin kusut ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Safi Sali dan fans Malaysia bandingkan kekalahan Indonesia dan Malaysia di Piala AFF 2024. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam laga Piala AFF tadi malam menuai banyak komentar, baik dari pengamat sepak bola hingga para supporter. Salah satu yang ikut angkat bicara adalah sepak bola Malaysia, Safi Sali. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan, Safi memberikan pandangannya terkait kekalahan Indonesia dan membandingkannya dengan situasi Malaysia yang juga harus menerima kekalahan dari Thailand di laga sebelumnya. Wajar Indonesia kalah, mereka tim muda. Menurut Safi Sali, kekalahan Indonesia dari Vietnam adalah sesuatu yang wajar, mengingat skuad Garuda diisi oleh pemain-pemain muda. Rata-rata berusia 20 tahun. Ia memuji keberanian pelatih Shin Tae-yong yang memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda untuk tampil di turnamen. So guys, ini bezanya dengan Indonesia, pemain-pemain Indonesia itu sangat-sangat muda ya. Jadi yang Indonesia sebenarnya melawan bapak-bapak dibanding dengan Malaysia sendiri yang kalau kita tengok umurnya sangat-sangat jauh. Dan kalau kita tengok di sini tim junior sebenarnya dia memimpin ya grup runner up di tingkat senior. Wah, sangat membanggakan ya. Besar Piala AFF. Indonesia itu dihuni oleh mayoritas pemain U22. Mereka masih sangat muda, jadi kekalahan ini normal. Apalagi mereka bermain melawan tim kuat seperti Vietnam yang diisi pemain-pemain senior. Tetapi mereka hanya kalah 1-0 dan itu lewat gol yang baru terjadi di menit akhir. Itu bukti mereka bermain cukup disiplin, ujar Safi. Safi juga membandingkan situasi Indonesia dengan Malaysia, yang justru dihuni oleh 9 pemain naturalisasi, tetapi tetap kesulitan di turnamen ini. Sangat disayangkan ya. Dari Thailand di laga sebelumnya membuat peluang Harimau Malaya untuk lolos ke semifinal menjadi sangat tipis. Malaysia kalah juga, padahal kami punya banyak pemain naturalisasi. Kalau dibandingkan, Indonesia dengan pemain muda seperti itu justru tampil lebih solid. Kita seharusnya bisa belajar dari mereka. Selanjutnya, fans Malaysia, Vietnam lemah, lawan anak kecil saja cuma menang tipis. Tidak hanya Safi Sali, komentar pedas juga muncul dari para penggemar sepak bola Malaysia di media sosial. Banyak ya, yang bikin emosi itu ya Malaysia bermain dengan pemain-pemain yang senior, tapi gara-gara kesalahan yang sangat-sangat sepele merugikan satu tim itu ya. Mereka yang menilai performa Vietnam tidak impresif, meskipun menang atas Indonesia. Vietnam lemah, lawan anak-anak kecil saja cuma bisa menang 1-0, tulis seorang penggemar Malaysia di Twitter. Komentar ini mendapat banyak perhatian dari netizen, termasuk supporter Indonesia, yang membela timnya dengan menyebut bahwa hasil tersebut justru menunjukkan potensi besar generasi muda Garuda. Gol semata wayang Vietnam sendiri baru tercipta di menit ke-79 setelah Indonesia bermain defensif dengan strategi parkir bus untuk mengimbangi permainan lawan.
Banyak yang memuji penampilan kiper Indonesia yang tampil heroik dengan sejumlah penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Jay Itzes bangga dengan tim muda Indonesia. Di tengah kekalahan ini, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang juga merupakan pemain senior di tim, merasa bangga dengan perjuangan. Tapi guys, Indonesia ni ya, walaupun dia kalah ya dengan Vietnam, tapi dia masih ada stok samanya SEA Games. Ini stok pemain bagus Indonesia tu tidak ada habisnya. Ini sedangkan dia kalah ni gara-gara berlawanan dengan tim-tim senior. Jadi diterima dengan hati yang terbuka. Kalau dibanding dengan Malaysia sendiri itu sangat-sangat mengecewakannya. Rekannya. Jay yang baru saja mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A Italia bersama klub Venezia, menilai kekalahan ini tetap membawa banyak pelajaran berharga. Adik-adik saya luar biasa malam ini. Kami mungkin kalah, tetapi hanya 0-1 melawan tim skuad Vietnam adalah pencapaian besar. Saya bangga dengan mereka dan saya yakin masa depan timnas Indonesia akan sangat cerah, kata Jay. Jay juga berbicara tentang pengalamannya bermain di Serie A, di mana ia mencetak gol dalam laga yang berakhir imbang 2-2 antara Venezia dan Juventus. Menurutnya, pengalaman ini memberinya motivasi lebih untuk membimbing para pemain muda di timnas Indonesia. Malaysia terpuruk meski dihuni pemain naturalisasi. Di sisi lain, kondisi timnas Malaysia justru memprihatinkan. Dengan 9 pemain naturalisasi di skuad, mereka tetap gagal menunjukkan performa maksimal. Kekalahan 1-0 dari Thailand menjadi pukulan berat, terutama karena gol. Tapi ya, apapun Malaysia sebenarnya bijaksana lah ya menghadapi namanya menang ataupun kalah ni dalam sepak bola ya. Apalagi sampai terjadinya kericuhan itu sangat-sangat menunjukkan sifat yang tiada namanya kedewasaan dalam sesebuah tim. Apalagi menyerang sampai ada yang cedera ya. Ini menurutku harus belajar lebih baiklah melihat tim negara jika walaupun kita seakan-akan kita tidak merendahkan negara sendiri, tapi tidak salah kalau kita belajar ya. Terjadi akibat blunder fatal kiper Malaysia. Peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal kini sangat kecil. Banyak supporter yang mengkritik keputusan pelatih dan performa para pemain. Apa gunanya pemain naturalisasi kalau tidak bisa membawa hasil? Tulis seorang fans di media sosial. Kekalahan yang berbeda makna. Perbandingan antara kekalahan Indonesia dan Malaysia menjadi bahan diskusi hangat. Di satu sisi, kekalahan Indonesia justru dianggap sebagai pembelajaran untuk tim muda yang memiliki masa depan cerah. Di sisi lain, kekalahan Malaysia dinilai sebagai kegagalan besar, mengingat komposisi tim mereka yang seharusnya lebih matang dan kompetitif. Kekalahan memang selalu pahit, tetapi cara setiap tim merespons kekalahan inilah yang akan menentukan perjalanan mereka ke depan. Untuk Indonesia, perjalanan Piala AFF ini mungkin baru permulaan bagi generasi baru sepak bola tanah air.